Hello agripreneurs, sekarang kita mau hitung analisis usaha cabai rawit. Berapa sih harga yang pas per kilogramnya agar petani bisa untung? Sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe dulu ya biar kamu dapat update video menarik dari kami. Budidaya cabai rawit bisa dibilang sangat menguntungkan dibandingkan dengan komoditas lainnya. Tapi dengan catatan, harga komoditas ini bagus. Petani bisa aja memperoleh harga yang sangat tinggi pada saat panen. Tapi nggak jarang juga harganya anjlok hingga biaya panennya aja lebih tinggi daripada harga jualnya. Lalu berapa sih sebenarnya BEP harganya? Biar kita tahu harga minimal di petani dan mereka bisa dapat untung. Seperti biasanya, kita mulai hitung dari biaya investasinya. Ada beberapa investasi peralatan yaitu cangkul, sabit, gembor, hand sprayer, sumur, instalasi pengairan, dan pompa. Biaya investasinya sebesar Rp8.210.000. Selanjutnya persiapan lahan. Di hitungan kali ini, cabai rawit ditanam di lahan seluas 300 meter persegi. Dengan biaya sewa selama proses budidaya yaitu sekitar 8 bulan sebesar Rp172.000. Proses awal budidaya dilakukan pengolahan lahan dan juga pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan ini termasuk pencampuran pupuk dan juga pemasangan mulsa. Biayanya sekitar Rp260.000. Kebutuhan mulsa sebesar Rp450.000 dan pupuk organik sebesar Rp600.000. Pembelian bibit atau benih yang sudah siap tanam sejumlah Rp330.000. Biaya penanaman bibit ini sekitar Rp180.000. Setelah ditanam, perlu dilakukan penyiraman dengan biaya Rp33.750 dan bahan bakarnya Rp2.400. Total biaya dari persiapan lahan ini sebesar Rp2.028.150. Setelah penanaman, pemeliharaan intensif perlu dilakukan selama 7 hari. Tanaman disiram setiap hari dengan biaya Rp118.125 dan kebutuhan bahan bakar sebesar Rp16.000. Kebutuhan pemupukan yaitu pupuk urea sebesar Rp35.000 dan tenaga pemupukan sebesar Rp5.625. Tanaman yang mati juga perlu disulam. Untuk sulam ini diperlukan bibit dengan harga Rp30.000 dan tenaga penyulaman sebesar Rp18.000. Jadi, total biaya pemeliharaan selama 7 hari pertama ini sebesar Rp222.750. Setelah 1 minggu dilakukan pemeliharaan tanaman sampai 2 bulan. Di tahap ini, tanaman masih dalam fase belum menghasilkan atau belum ada hasil panen. Beberapa pemeliharaan tanaman ini antara lain kegiatan penyiraman, pemupukan, penyemprotan pupuk dan fungisida dan juga pengendalian gulma. Penyiraman dilakukan 2 hari sekali. Biayanya yaitu tenaga kerja sejumlah Rp253.125 dan bahan bakarnya sebesar Rp40.000. Tanaman cabai ini diberi pupuk seminggu sekali. Pupuk yang digunakan ada pupuk NPK Ponska dan NPK Mutiara Hydro. Biaya pembelian pupuk sebesar Rp154.440 untuk Ponska dan Rp47.190 untuk pupuk Mutiara Hydro. Untuk tenaga pemupukannya sekitar Rp24.131. Selain pupuk NPK, tanaman juga diberi pupuk daun. Cara pemberian pupuk ini disemprot bersamaan dengan fungisida. Biaya pupuk daun ini sebesar Rp32.175 dan untuk fungisidanya sebesar Rp51.480. Sementara untuk tenaga aplikasi keduanya, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp96.525. Gulma dikendalikan tiap 2 minggu sekali dengan biaya sekitar Rp90.000. Jadi, hitungan total biaya pemeliharaan di bulan pertama ini sebesar Rp789.066. Untuk pemeliharaan di bulan kedua, jenis pekerjaan yang dilakukan relatif sama.
Bedanya cuma ada di pemberian dosis pupuk dan juga ada tambahan perangsang pembuahan. Kebutuhan pupuk NPK Ponska di bulan kedua ini sebesar Rp308.880, sedangkan pupuk NPK Mutiara Hydro menjadi Rp94.380. Lalu, untuk perangsang pembuahan dikeluarkan biaya sebesar Rp24.000. Nah, total biaya pemeliharaan di bulan kedua ini naik menjadi Rp1.014.696. Di bulan ketiga mulai ada pembungaan dan pembuahan, jadi komponen biaya akan berbeda dengan pembiayaan di bulan kedua. Pada bulan ini ada biaya pemanenan sebanyak 3 kali. Perbedaan lainnya nggak ada pemberian perangsang buah seperti di bulan kedua. Di bulan ketiga ini pengendalian gulma hanya sebulan sekali, karena tanaman cabai sudah cukup rimbun untuk menutupi permukaan tanah. Hal ini tentunya mengurangi pertumbuhan gulma di bawah kanopi tanaman cabai. Biaya yang dikeluarkan pada bulan ketiga ini sebesar Rp1.024.446. Untuk bulan keempat, komponen biayanya nyaris sama dengan bulan ketiga. Cuma di bulan keempat ini pemanenan dilakukan rutin tiap 5 hari sekali. Setiap kali petik, biayanya bisa berbeda karena tergantung dari jumlah buah cabai yang dipanen. Kebutuhan biaya pemeliharaan di bulan keempat ini sebesar Rp1.578.508. Pemeliharaan bulan kelima ada sejumlah perbedaan di beberapa komponen biayanya. Selain panen mulai ada penurunan hasil, pupuk pun juga diberikan dengan dosis yang lebih besar. Dosis pupuk NPK Mutiara Hydro ditambah hingga biayanya Rp117.975. Karena panen menurun, jadi biaya pemanenan yang dikeluarkan lebih rendah, tapi pemupukan yang lebih intensif bisa meningkatkan kembali hasil produksinya. Biaya pemeliharaan di bulan kelima ini sebesar Rp1.609.011. Di bulan ke-6 terjadi peningkatan hasil lagi setelah penambahan dosis pupuk, yang tentunya biaya panen juga bertambah. Total biaya pada bulan ke-6 ini yaitu Rp1.735.573. Lalu pada bulan ke-7, biaya pemeliharaan seperti pupuk, penyiraman, dan penyemprotan relatif sama. Cuma aja hasil panen mulai menurun. Biaya yang dibutuhkan pada bulan ini sebesar Rp1.310.886. Di bulan ke-8 bisa dikatakan petani memanfaatkan sisa pemanenan. Pemeliharaan hanya dilakukan sekitar 2 minggu aja. Sudah nggak ada lagi biaya pengendalian gulma. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp574.962. Di hitungan kali ini ada biaya lain yang dimasukkan, yaitu biaya pengelolaan dan penyusutan peralatan. Biaya pengelolaan dihitung 2% dari investasi, sedangkan biaya penyusutannya sebesar Rp270.281. Total biaya tetap yaitu Rp433.810. Jadi, total biaya keseluruhan proses budidaya cabai ini yaitu Rp12.321.861. Hasil panen sepanjang periode pemeliharaan ini sebesar 806 kg. Harga cabai diasumsikan Rp38.000. Oh iya, harga cabai sangat fluktuatif ya. Jadi, saat agripreneurs menyimak video ini, kemungkinan besar berbeda harga jualnya. Setelah dijumlahkan, total penerimaan sebesar Rp30.628.000. Dari angka itu, keuntungannya sebesar Rp18.306.138. Kalau mau menilai kelayakan usahanya, kamu bisa menggunakan B/C atau R/C rasio. Nilai B/C rasionya 1,485, sedangkan R/C rasionya 2,485. Dari nilai ini bisa dikatakan usaha cabai rawit layak karena nilainya lebih dari 1.
Untuk BEP harga cabainya diperoleh di harga Rp15.287. Nah, jika harga di pasaran kurang dari itu, tentu aja usaha cabai ini merugi. Kalau harga cabai sangat jatuh sampai titik tertentu, gak heran petani enggan memanen cabainya. Biaya panen bisa jadi hampir sama dengan hasil penjualannya. Tapi sering juga harga melonjak tinggi hingga ratusan ribu per kilogram. Petani yang berhasil panen tentu aja bisa dapat keuntungan berkali lipat. Moga aja video kali ini menginspirasimu. Jangan lupa kasih like ya, dan juga share video ini ke temanmu. Jumpa lagi di video berikutnya.